Apa? Sendalan ya, Ki? Ya jelas. Namanya lokal prat tuh sendal jepit, bro. Udah jepit ya? Review sepatu tapi pakai sendal. Ratrimo, masalah. Hari ini kita kembali lagi dengan bersama Cipeng Gas, Cipeng Vlog, Cipeng Klan, Cipeng Bangkek. Gak boleh kata-kata kotor, nanti gak dapet iklan. Iklannya itu buat tim saya tuh loh. Menurutmu bayar Daniel sama bayar Arif tuh murah? Mahal, tau gak? Mahal. Daniel tuh videografer mahal. 10 juta. 10 juta. Wah, kurang yo, ada 10 juta aku labret. 10 juta cuma dapat berapa video doang itu? 50 juta. Ya segitu. Kita sekarang mau review. Ini adalah kolaborasi yang kemarin diantri di Soul Vacation Semarang dari pagi sampai sore, cuma rilis 100 pasang. Kenapa Tirta bisa dapat? Karena saya orang dalam. Lah saya punya event. Mereka itu rilis di event saya yang punya event. Ada netizen masalah, masalah mau disabit sendal, Jadi kolaborasi ini harusnya rilis di USS. Ya kemarin ribut-ribut sama saya di Instagram. Jadi kolaborasi ini rilisnya di USS yang ribut-ribut sama saya di Instagram. Udah. Nah, jadi ya bener. Ini sekarang malah dirilis di Solvac dikarenakan molor produksinya pabriknya. Ini kolaborasi dari 3 brand yaitu Horny Cupcake, Saint Barkley, dan Muklai. Yang konsep semuanya tuh Horny Cupcake, di medianya sepatu Saint Barkley, dan yang nulis artwork itu Muklai. Ada tulisannya di sini, eksklusif rilis made in Indonesia, Nep Mid Lotian, multi logo velcro black white. Dan ini jujur aku suka, kenapa? Ini salah satu brand lokal yang boxnya paling bagus. Iya, boxnya hard case, ini bagus banget. Dan harganya cuma Rp567.000. Dan ini udah sold out pasti karena 100 pasang doang. Jadi dari kesan pertama box, ini udah bagus banget. Dan mungkin ini di Best Sneakers Lokal 2020 bisa menjadi nomor 1. 2019 kemarin nomor berapa ya? Saint Barkley. Dia masuk gak sih? Apa underdog? Saint Barkley masuk. 7 apa 6 ya? Ya 10 besar kalau nggak salah. Iya. Cek ya di vlog ya guys. Oh, Saint Barkley masuk yang Reebok tuh loh, yang mirip Oh kawan. iya benar. Nah, yang pertama, paper bag-nya aja kayak gini. Bukan paper bag kacang-kacang ya? Ini bukan kacang-kacang. Kita lihat, ini aku udah pakai sekali ya. Kita lihat ya. Ini box ya. Jadi di dalam boxnya aja ada artworknya. Kedua, ada ucapan. Ketiga, ini ada extralis. Oh, ada extralis. Extralisnya harusnya warnanya putih. Ini kan hitam ya. Hitam tak ganti putih. Terus ini ada artworknya Muklai yang buat poster dipajang. Oke. Ini velcro bisa ditempel-tempel. Kita dapat 3 paket, putih, hijau, sama yang saya tempel warna pink. Stiker. Dan terakhir yang paling gila lace lock. Hah? Ada lace lock ya? Ada. Nah, jadi kolaborasi ini tuh dipikirkan banget, bukan hanya collabs. Jadi gini, ketika kamu membawa sebuah nama collabs, itu tuh bukan hanya dengan kamu punya sepatu stempel logo gitu loh, terus di resell limit jadi mahal, enggak. Collabs tuh berarti lebih dari sekedar, kalau aku bilang ya, menempel logo di sebuah sepatu, habis itu dibuat gimmick ini resell, dibuat gimmick ini limit. No, nggak seperti itu doang. Collabs tuh yang sebenarnya tuh seperti ini. Ketika kamu memikirkan dari konten yang paling simple. Kenapa? Karena namanya collabs itu pasti dibuatnya limited. Karena collabs gak dibuat limited, maka nggak ada value-nya. Iya kan? Nah, kalau supaya ada value-nya, itu bukan hanya dengan menempelkan 2 logo, bukan counter cross doang. Ketika kolaborasi, itu kamu tidak bisa memikirkan laba. Ketika sebuah 2 brand collabs, aku kasih tahu ya buat netizen, collabs bukan collabs bangkrut, tapi kolaborasi yang doing some collaboration. Brand A, brand B yang sebenarnya itu counter marketingnya yang berbeda jauh, maka terjadi cross marketing, irisan di tengah. Itu biasanya produksinya ditanggung berdua dan labanya itu rata-rata nggak dapat apa-apa karena habis buat branding. Kita mikir aja. Ketika kolaborasi, kamu tuh harus memikirkan dari hal yang paling simple, paper bag. Jadi orang itu ngerasa experience-nya dapat.
dan si customer yang membeli itu kayak, men ini keren banget men, dari paper bag ya kan, dari apa namanya harga, dari packaging itu dipikirkan, dan boxnya itu dikasih artwork, niat. Dan ini kita kasih contoh, ini ada Extraless, ada ucapan, terus ini boxnya hardcase karena biasanya boxnya biasa doang. Ntar, gue kasih contoh yang sama mana nih? Travis Scott. Ya Travis Scott sih. Boxnya aja tuh Warnanya udah udah beda, coklat. Terus kita cek, ini ada tulisan Jordan High OG TSTP. Nah, paperback-nya aja beda. Paperback aja beda. Rata-rata tuh dari hal paling simple. Ini contoh ya. Jadi aku bukan bacot doang. Tapi kita ngambil contoh Travis Scott, bukan aku bandingin dua ini, tapi kita contoh. Ini ada tulisan Cactus Jack, terus ada Extraless-nya baik banget lagi di sini. Baik banget. Padahal makanya nggak heran ketika harganya jadi mahal banget. Jadi hitam ya. Nah, bandingin dengan Jordan biasanya boxnya cuma hitam legam kayak gitu doang. Kalau biasa kan warnanya hitam kayak gini ya, kayak satin nih. Hitam merah. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya ketika doing some collaboration like this itu contohnya seperti ini, men. Gila, ini harga kenceng banget ya. Iya, makanya, dan ini contoh bahwa ini kolaborasi yang dipikirkan dengan baik. Bukan hanya dengan kayak lu nempel logo dan lu limit habis itu resell tinggi. Ini buat teman-teman, ini aku nggak nyindir siapapun, tapi buat teman-teman yang melakukan kolaborasi. Contoh, terus mas saya mau kolaborasi tapi kok uangnya saya pengen cuan, nggak bisa mas. Namanya kolaborasi itu kamu tujuan kolaborasi itu apa sih? Gitu. Aku jawab di sini, tujuan brand kolaborasi itu apa sih? Sepatu ya, aku terserah clothing ya, mungkin beda apa sama, tapi aku bahas sepatu. Tujuan adalah cross marketing, mendapatkan market yang sebenarnya dia nggak pernah dapat. Contoh, Saint Barkley itu marketnya apa sih? Ya kayak gitu-gitu doang. Marketnya Hordy Cafe kayak apa sih? Ya gitu-gitu doang. Marketnya Muklai malah A banget. Nah ini dikolaborasi, harapannya Saint Barkley dapat marketnya Horny sama Muklai. Muklai pun juga banyak yang order dia, nanti yang desain-desain dia sepatu dia tambah banyak. Muklai dulu sebelumnya sama siapa coba? Muklai itu sama brand-brand atas, terakhir sama Odidi. Sama Teh gelas mahal coy. Tiba-tiba sama brand lokal sepatu gitu loh. Jujur harga Muklai itu mahal banget. Nah kita itu singkat cerita mengenai kolaborasi, dan ini salah satu yang jujur anjir paperbacknya bagus banget cok. Ini sampai ngerobek aja males banget. Dan paperbacknya yang keras ya. Transparan coy. Iya. Dan ini dilihat dia pakai resleting zipper, insole-nya pun bisa dicopot, my god. Boom, insolnya coba lihat, gila keren banget insolnya. Makanya aku bilang ini contoh bentuk kolaborasi yang dipikirkan dengan niat. Dan ini harganya 500.000. 567. Nih sampai artwork itu sampai lining coy. Ini udah gue pakai selama dari Jakarta ke Semarang ke Jakarta, dan ini materialnya full premium sweat, bukan kanvas. Ini yang kalau sweat kena air nggak luntur. Luntur ya? Nggak, premium sweat. Bisa dicopot? Dan itu bisa ditempel di mana aja? Bisa. Terus ini ada lace lock dari akrilik. Ada lace lock dari akrilik. Soalnya udah custom. Ada Horny kaki di belakang logonya. Dan ini kalau lu pakai, lu cuma punya 100 pasang. Dan rata-rata orang yang beli ini kemarin di Solveig, gue kasih kebijakan. Lu bisa cek video di Solveig, karena gue pengen banget orang tuh experience ini di event gue. Orang yang beli dan mendapatkan Saint Barkley Horny KKX Muklai ini raffle sesuai size. Oh, sesuai size ya? Dan begitu dapat, harus di ADS di depan mata gue. Dipakai sampai keluar mall. Bawa hasil. Dipakai sampai keluar mall. Jadi begitu bayar dipakai baru boleh keluar mall. Lu mau jual terserah, tapi harus di-adres di depan gua. Biar apa? Biar mencegah strategi penjualan. Kenapa? Biar orang tuh ngerasain anjir ternyata enak banget. Dan ternyata setelah orang pakai, itu orang nggak pada jual. Rata-rata pas gue pengen pakai dulu, paling nggak 3 bulan. Bangga banget gue pakai ini di Semarang. Sayang sih ini kalau dijual lagi. Iya, karena cuma 100 gitu loh. Nah, jadi PR-nya adalah kalau ditanya, Mas, cara mencegah reseller gimana? Dari brandnya sendiri, Pak. Itu kebijakan brandnya. Apakah reseller salah? Reseller ada karena ada demand yang berlebihan. Itu adalah gimana si brand itu mendidik secara perlahan ke customer-customernya. Contoh, Nike aja kemarin karena Kobe nggak ada, untuk mencegah resell kan dia kayak melarang semua resell kan. StockX juga kan. Itu contoh simple gitu untuk menghargai dan respect. Kalau kamu ingin mencegah reseller, ada banyak hal yang bisa dicegah gitu loh.
Nggak perlu matiin, reseller ada kalau ada yang mau beli. Ya nanti kamu tinggal edukasi aja ke masyarakat yang beli ini bahwa tolonglah jangan dijual karena ini asuransinya tinggi. Tapi perkara mau jual apa enggak, ya wis, sak senengmu bro. Yang penting aku wis ngomongi dan aku untuk mencegah ambies di depan mataku. Dan rata-rata orang yang pakai ini dipakai sampai luar itu bangganya setengah mati. Karena sepatu ini terkenal banget emang, muklaim emang banget desainnya. Nah kita langsung nggak usah cang-cincong, kita coba dulu langsung. Gue sengaja nggak pakai kaos kaki. Jadi sebenarnya talinya nggak usah dilepas juga bisa ya. Bisa masukin dalam. Atau diketali aja kayak biasa. Karena udah zip. Jadi kalau dinilai ini 10-10 gua. 10-10. Iya, karena dia mempopulerkan arti kata kolaborasi itu sendiri. Gue nggak muji berlebihan, tapi sekarang aku tuh mulai jengah dengan collab sepatu yang asal nempel gitu loh. Contoh, brand A dengan brand B tempel, cuma rilis 120 pair, box biasa aja, ini biasa aja. Terus apalagi? Itu kalau kayak gitu malah merangsang tuh resell. Bahkan di luar sana banyak banget brand lokal yang temen-temennya tuh goreng sendiri, sengaja buat kelihatan viral. Kalau ini kan nggak, lahir tanpa drama. Lahir tanpa drama. Ya bener sih ini tanpa drama. Karena insolnya bisa dicopot, jadi mungkin setengah mati. Dan ini pabriknya baru dari Surabaya. Ih, serius nih empuk ya? Empuk banget coy, makanya aku nilai 10. Karena ini dari collab aja udah bagus banget. Dan kalau ada yang bandingin sama brand lain, jujur aja aku keberatan sih. Ini lebih dari brand lain. Jauh-jauh ini dia mid ini bukan high. Iya, ini aku nggak mau nih dibandingin dengan brand A, brand B, brand C. Jauh. Mas Tirta nih Kompas, Mas Tirta nih Ventela, Mas Tirta sama apa? Men, asal lu tahu. Emang brand-brand yang pernah lu sebutin pernah buat paper bag kayak gini? Hah? Emang brand-brand yang pernah lu sebutin buat box kayak gini? Hah? Kagak. Ya kan, lu lihat kemarin Nike SB Stranger Love, ada 2 rilisan, special box sama regular box. Kenapa? Karena dia ingin mengkasih ke customer definisi collab sebenarnya itu seperti itu. Lu pikirin men, kalau lu sekedar jual cuan ya lu jual GR aja. Gitu loh men. Bukan collab ya. Bukan collab gitu loh. Kalau lu collab banyak cuan buat goreng-goreng supaya brand lu naik. Tapi cuan ya itu susah gitu loh. Jadi gua paling aneh sama brand yang tiba-tiba kayak dia membasmi reseller, tapi dia sendiri yang menciptakan reseller sebenarnya. Jadi dia menciptakan potensi market yang ada potensi reseller ada dia basmi, kan kocak bor. Sekarang yang menyebabkan demand naik itu apa kalau nggak brand itu sendiri? Jadi kalau ada kemarin vlognya Hanif, aku sebut vlog Hanif, Kompas viral, itu kan salah siapa? Lu tuh nggak usah buat video kayak gitu juga udah tahu yang bisa disalahin ya owner-ownernya sendiri. Lu ngapain nyalain KOL? Lu nyalain reseller, apalagi nyalain netizen, gak ada gunanya. Yang lu salahin adalah ya brandnya sendiri, brand yang bisa berpikir. Kenapa? Dalam segi marketing aja ada 4P. Ya kan? P pertama tuh production, dan itu berhubungan antara trader, distribution, dan consumer. Ya lu itu dapur orang, lu tanya aja sama Kompas kenapa kayak gitu. Nah kalau lu bandingin Saint Barkley sama brand itu, ya beda ini coy. Jauh bor. Yang buat aja musisi, yang desain muklai, desainer bener ya. Oh Saint Barkley musisi. Ozom, Rocket Rocker. Oh iya. Dan yang buat itu skater, Mas David skateboarder dari Bandung, sama Ozom tuh musisi. Terus sama Horny Kakep yang berpengalaman di bidang retailer. Yang desain muklai yang emang bener desainer. Yaudah. Ini contoh buat lain. P kedua dong. Hah? P kedua. P kedua tuh apa? Kan 4P. Promotion. Yang ketiga place, ketiga terakhir price. Nah kalau yang brand lain kan promotion dulu, nggak mikirin produksinya. Iya gimmick, viral dibela sama temen-temennya. Gue sih bukan kayak gitu men. Pakai KOL deh. Pakai KOL lo, KOL emang dibayar. Hah? KOL emang dibayar. Lu sakit hati sama bacotan gua, ya sorry aja, lu kalahin dulu toko gua 40 baru lu bisa bacot anjing. Boom! Itulah, lu kira buat toko 40 tuh gampang. Susankar aja gede ketika follower gua tuh 0 di Instagram. Gua gede dari Twitter sama FB. Dan gua bukan gede dari orang, jujur gede dari orang awam malahan. Ini contoh yang paling gila buat teman-teman lainnya. Bukan gua memuji-muji ini, kenapa? Ini tidak akan pernah rilis lagi. Nggak akan di-reissue.
nggak akan pernah di ratio. Tapi siluet kayak gini mbak ada dong. Ada, jadi tujuannya itu adalah si brand Saint Barkley ini apa? Meningkatkan siluet mid. Karena siluet ini emang ada. Nah, tujuan collab ini buat Saint Barkley. Berarti orang akan tahu familiar, oh ternyata siluet mid itu bagus ya. Dia akan beli siluet mid. Buat Horny Cupcake dia akan naik. Kenapa? Oh ternyata Horny Cupcake itu brand dari Semarang ya, brand baju ya. Dan buat Muklai jelas, wah ternyata Muklai terbuka lah buat sepatu lokal. Akhirnya Muklai jobnya jadi tambah banyak, artworknya jadi tambah dikenal. Dia jadi collab sama banyak brand. Syukur-syukur malah buat sendiri. Jadi itu dinamakan cross marketing board. Dan ini jujur outsole sendiri ya, bukan terinspirasi dari manapun. Outsole udah custom men. Kalau yang sebelumnya lu viral itu kan outsole-nya sebut aja Ventela lah. Outsole dari mana? Waffle. Kompas dari Kappa. Ya kan? Ini custom. Jadi udah case close. Calon-calon nomor 1 nih. Calon nomor 1 sih. Dan gue nggak ragu sih kalau emang Saint Barkley yang nomor 1 tahun ini. Kenapa? Karena ini baru collab terniat ya, ini collab terniat. bukan tip egg ya. Jangan gitu loh, bos lu make lo. Oh, iya, bos lu bos yang lu besar make. make lo. Bosku masih kayak Maaf ya Bang Diska ya. Maaf ya. Jadi tolong ditegur disikat aja nih anak nih. tapi kayak di tip egg juga bagus. Bagus. Jadi kalau gue bilang ini dipikirkan dengan baik. Salah satu yang kemarin bagus tuh juga Axe sama Axe, Nah ya. Project. Itu juga bagus karena dia juga dipikirkan dengan baik. IST juga dipikirkan dengan baik. Dia malah memberikan ke IST regional dulu. Itu contoh yang gue sebutin collab-collab bagus. Yang IST League, yang City Light itu bagus banget. Karena dia memikirkan regional dulu, bukan KOL. Jadi regio-regio dikasih dulu, baru regio jualan ke membernya, baru akhirnya dia jualan di Blibli. Gitu. Kalau yang lain menurut gue, Piero IST pernah League sama Dr. Tirta. Buset. Gue pakai ada, gue mau review ntar. Gue mau review nih. Link Dr. Tirta itu outsole-nya transparan coy. Pakai tato gue di transparan dan gue cuma tulis transparan. Wow. Dan ini yang menurut gue adalah itu menjadi contoh buat brand sepatu lain lah. Jadi tidak usah buru-buru collab karena ini menghabiskan duit yang sangat banyak. Collab itu bukan sekedar lu nempel logo plak jual limited, gak kayak gitu pak. Itu rugi malahan. Yang ada lu naik tapi cuma singkat, tapi kalau ini sustain, brand ini collab ini akan dikenang sampai kapanpun pak. Gitu. Jadi ini menurut gua selamat buat Saint Barkley, selamat buat Mas Muklai alias Muklis, namanya Muklis nama aslinya. Si lucu banget ya namanya Muklis. Terus yang ketiga selamat buat Horny Cupcake. Semoga ini sepatu ini menjadi pencerminan buat brand lokal lain agar semakin niat buat kolaborasi. Dan itu aja dari gua. Habis ini gua mau minum air dingin dulu, habis itu kita unboxing sepatu yang lain. See you.